Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Tadi Ustaz Khairul Rafiqi sempat meminta maaf kepada kita semua kalau anak-anak ini sedikit ribut. Kalau bagi saya, biarkan saja mereka ribut. Biarkan asalkan mereka mau datang ke tempat ini. Kenapa? Karena anak-anak ini memorinya masih sangat baik. Suatu saat ketika dia dewasa, ketika dia tua nantinya, suatu saat ketika dia lupa akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, memorinya kembali terulang kalau ia pernah berselawat bercinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya tidak tahu mau menyampaikan apa lagi, karena sudah semua disampaikan oleh guru-guru kita. Semua yang disampaikan oleh Ustaz Khairul Rafiqi, masyayikh yang lainnya merupakan asoto. Kalau kita makan kuah banggang nantinya asoto. Tapi pada kesempatan ini karena sudah dimintakan oleh guru kita Ustaz Khairul Rafiqi dan masyayikh yang lainnya, saya ingin mengingatkan bahwasanya momen Maulid ini pada hakikatnya adalah momen bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Sejauh mana saya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana saya dekat mengamalkan apa yang telah diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal yang bisa dipelajari. Yang pertama yang dipelajari adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau lahir, ada irhasat, bagaimana beliau tinggal di Mekah, bagaimana beliau tinggal di Madinah, bagaimana mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau kembali ila Rafiqil A'la. Itu yang dipelajari daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua yang bisa dipelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syama'ilul Muhammadiyah. Asy-syama'ilul Muhammadiyah ini apa yang dipelajari? 2. Sifat zahiriyah dan sifat batiniyah. Tampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan bagaimana penampilan Rasulullah secara batin. Menariknya, kalau kita tanya sama orang, siapa lebih baik, orang yang batinnya baik atau yang penampilannya dari luar yang baik? Semua orang sepakat kalau batinnya lebih baik ketimbang daripada zahirnya. Tapi Imam At-Tirmizi ketika membuat urutan di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyahnya, itu yang dikedepankan apa? Bagaimana zahirnya daripada Imam At-Tirmizi, baru di penghujung bagaimana batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinampakkan oleh Imam At-Tirmizi. Rupanya para ulama menyampaikan, apa hikmah Imam At-Tirmizi mengedepankan zahir daripada batin? Rupanya karena zahir itu merupakan cerminan dari batin seseorang. Makanya kita perlu membaca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang ketiga yang perlu kita pelajari daripada Rasulullah adalah khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan-amalan, ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Saya pernah suatu hari, mungkin jamaah juga pernah melihat Sayyidina Habib Umar, beliau pernah mengatakan, "Alah, tinggalkan yang kalau bukan Rasulullah, tinggalkan saja dalam hati." Kenapa? Karena hanya Rasulullah lebih baik daripada mereka. Saya belum begitu paham. Begitu saya melanjutkan pendidikan saya bergelut dengan banyak filosof, membaca banyak filosof. Saya pikir
Ketika saya membaca biografi daripada filosof tersebut, mendengar tentang filosof tersebut, akan bertambah kekaguman saya kepada filosof tersebut. Rupanya tidak. Semakin saya membaca tentang filosof tersebut, semakin cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rupanya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika kita mau menulis semua aspek kehidupan, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang filosof terkenal baik, dipelajari pemikirannya di universitas-universitas hebat di dunia, tapi pribadinya tidak baik. Pemikirannya hebat, sosok kepribadiannya tidak baik. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa yang beliau tinggalkan baik, kepribadiannya juga baik. Kalau kita mau bertanya, "Ya Rasulullah, saya mau menulis biografi Anda," silahkan tulis sesukamu. Tapi berbeda dengan filosof-filosof yang lain. Kalau mungkin kita jadi orang hebat, diminta, "Saya mau menulis biografi Anda, tolong masalah ini jangan Anda tulis, tolong masalah ini jangan Anda tulis." Tapi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semua lini kehidupannya itu bisa dituliskan dan diceritakan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu wajar Hasan bin Thabit, beliau datang dengan kebencian, ingin menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau melihat, "Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Menangis Sayyidina Hasan, membalikkan apa yang telah dibayar oleh orang kafir jahiliyah, orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena tidak mendapatkan sedikit pun aib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan sering kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah karuniakan kecintaan kita kepada Rasulullah sebagaimana dikaruniakan kepada para sahabat. Ada satu sahabat turun satu ayat karena kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Thauban. "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kenapa ayat ini turun? Suatu hari Thauban dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang berubah dari penampilan Thauban. Beliau tampak pucat. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Thauban, ya Thauban, kenapa? Ada apa denganmu? Apakah engkau lapar atau engkau lagi sakit?" "Bukan, karena saya teringat kepadamu ya Rasulullah. Saya teringat akhirat ya Rasulullah." "Ada apa?" "Aku mencintaimu." "Ada apa?" "Kalau di dunia saya pulang ke rumah saya teringat kepadamu, saya kembali melihatmu ya Rasulullah. Saya mencari, tapi saya teringat kepada akhirat. Kalau di dunia saya tidak mendapatkanmu di satu tempat, saya akan mencari di tempat yang lain. Tapi bagaimana di akhirat? Aku sadar ya Rasulullah, siapa posisiku. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan aku ke dalam surga, maka tamat. Atau Allah memasukkan saya ke surga, saya sadar saya tidak akan berada di satu surga denganmu ya Rasulullah." Beliau sampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah terdiam, sehingga turunlah ayat "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa may yuti'illah, dia taat kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya, maka akan digabung, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, bersama para nabiyyin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada semua jamaah hadirin, ada salah-salah silap dan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.